Nah, yang saya tahu nih Mbak Lulu, jenis-jenis media apar itu ada dry powder, Betul. ada CO2, Iya. foam, dan clean agent. Apakah semua media ini bisa digunakan untuk segala jenis kelas kebakaran? Oh, tentu saja tidak Mbak Leni, karena setiap media ini dia memiliki karakteristik dan memiliki caranya tersendiri untuk memadamkan api. Jadi sudah punya porsinya masing-masing ya Mbak Lulu? Betul, betul sekali. Mungkin malah kalau salah-salah media Iya. untuk kelas kebakarannya mungkin malah berbahaya ya? Iya, malah berbahaya dan bisa malah menambah kerugian kita. Oh, oke. Oke nih, kita mulai dari dry powder ya. Dry chemical powder. Itu untuk kelas kebakaran apa aja Mbak Lulu? Nah, kalau untuk powder atau kita sebut dengan dry chemical powder itu untuk kelas kebakaran semuanya sih Mbak. Untuk kelas kebakaran A, kelas kebakaran B, Oh, jadi dia buat C, semua ya? dan D, ya. Dan oke. cara dari chemical powder ini memadamkan api yaitu dengan teknik smothering, Mbak. Yaitu dia menutup atau menyelimuti lapisan yang terbakar agar tidak mendapatkan pasokan oksigen. Oke. Oke, tadi sudah dry powder. Sekarang yang CO2 itu untuk kelas kebakaran apa aja? Nah, kalau untuk CO2 yaitu digunakan untuk kelas kebakaran B dan C. Iya, Untuk Mbak. B dan C. Jadi untuk yang gas atau cairan mudah terbakar, Iya, dan untuk juga listrik. Iya, Iya, korsleting listrik betul. gitu ya. Nah, kalau untuk CO2 ini caranya dia memadamkan api yaitu sama dengan powder, Mbak. Dia juga menutup agar oksigen tidak masuk, atau kita memutus dari Agar tidak mendapat pasokan oksigen iya, tadi. kita memutus dari reaksi kimia itu dengan CO2 masuk, dan CO2 ini dia lebih berat daripada oksigen, Mbak. Jadi saat dia terkena CO2 itu dia akan memberat. Jadi dia akan menutupi Oksigennya itu. oksigen, iya. Oke. Oke, tadi udah CO2, sekarang yang foam. Untuk apa aja nih foam? Nah, kalau untuk media foam yaitu cocoknya untuk kelas kebakaran A dan B. Nah, media foam ini Mbak, dia bersifat basah. Foam ya, Iya, busa begitu ya. Iya, busa. Dia bersifat basah. Jadi, kita tidak bisa memakai foam untuk di sembarang seperti untuk di listrik, untuk di listrikan, karena gara-gara dia bersifat basah, takutnya nanti dia bukan untuk memadamkan api, tapi malah menimbulkan konsleting listrik. Karena dia sifatnya itu menghantarkan listrik juga ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi cocoknya untuk foam itu yaitu untuk kebakaran yang kelas A atau diakibatkan oleh benda padat, dan untuk yang gara-gara minyak, yang seperti jenis-jenis Cairan mudah minyak. terbakar. Iya. Oke. Yang terakhir nih ada clean agent. Nah, apa sih Mbak Lulu? Untuk kebakaran apa? Nah, kalau clean agent sendiri sebenarnya CO2 masuk ke clean agent sih, Mbak. Nah, tapi kalau clean agent ini dia memiliki keunggulan karena dia tidak meninggalkan residu. Nah, clean agent biasanya digunakan untuk ruang-ruang server. Oh ya, Untuk lab komputer. gitu ya. Iya, betul sekali. Karena di mana clean agent ini kita memproteksi sekaligus tidak merusak perangkat. Seperti itu. Karena untuk server biasanya ruangannya kita juga wanti-wanti gitu loh, Mbak. Kalau misalnya kita padamkan terus rusak, kita akan mendapatkan kerugian yang lebih besar. Kita kehilangan data, kita kehilangan data-data yang mungkin kita anggap itu kita penting. Jadi, tapi memang untuk clean agent mungkin harganya memang lebih mahal ya. Iya. Jadi mungkin kalau kayak dry powder dia juga bisa dong buat Iya, kelas D. betul. Cuman dry powder sendiri meninggalkan residu. Iya, betul. Sementara kalau clean agent ini tidak meninggalkan residu. Jadi aman juga buat aset-aset ya yang akan diproteksi.